Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rumusan ini Bapa, Putra dan Roh Kudus, belas kasih Allah yang paling mendasar. Karena itu tidak bisa pisah dengan Allah abadi sejak semula. Lalu yang kedua, firman, sabda, iku budi Allah, akal budi Allah. Kalau orang ketemu Yesus ya ketemu Roh Kudus, ya ketemu Bapa. Karena itu bagi saya yang mendasar di situ. Bagi saya Romo Rahmat sungguh pribadi yang dekat, dan dari kecil SMP ketika beliau tugas di paroki saya di Pare, praktis yang menyiapkan saya untuk masuk seminari. Dan kemudian juga ketika di seminari beliau saya minta untuk menjadi pembimbing rohani sampai kemudian seminari tinggi, dan kemudian setelah pulang dari sebagai Romo Muda saya masih mohon beliau untuk tetap menjadi pembimbing rohani. Romo Rahmat itu pribadi yang sebenarnya sangat memperhatikan orang, dan beliau itu ingat dengan banyak hal dari orang-orang. Kedekatannya dengan umat juga ditunjukkan dengan cara-caranya. Banyak umat yang akan terkesan dengan kehadiran beliau. Dan beliau ini karena dulu latar belakang pendidik, maka dalam memperhatikan orang, memperhatikan pembinaan, memperhatikan pribadi, dan itu yang saya kira jarang dimiliki orang, sehingga pasti memikirkan apa yang baik, apa yang memikirkan berguna untuk orang-orang tersebut. Sehingga saya berkatakan menjadi Justinus ketika masuk seminari itu karena juga antara bentukan dari beliau yang melatih saya ketika masih SMP di rumah, dengan organisasi-organisasi bersama dengan teman-teman yang lain. Saya kira teman-teman kecil dari Pare itu juga akan mengingat beliau dengan baik, bagi umat Pare yang waktu itu juga dibentuk beliau untuk bisa menjadi umat yang tangguh. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita sungguh diteguhkan oleh Tuhan lewat Injil yang telah kita dengar, bahwa betapa Tuhan merindukan semua anaknya bisa mengenal siapa itu Yesus, dan dengan demikian hidup di dalam roh, sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan penuh syukur, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kegembiraan. Dan bahkan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, maka kamu akan mendapatkan kelegaan." Kiranya sabda inilah yang kita lihat dalam pribadi Romo Rahmat selama menjalani perjalanan hidupnya 81 tahun. Beberapa waktu sebelum Romo Rahmat meninggalkan kita, saya bersama dengan para Romo yang ada di Paroki Santo Yosef Kediri sering mendengarkan cerita-cerita yang inspiratif dari Romo Rahmat, bercerita tentang panggilan imamatnya, siapa nama-nama teman-temannya di seminari, bagaimana pergulatan hidupnya dalam menghadapi setiap persoalan, dan terutama bagaimana menghayati dalam penderitaan karena sakit. Dan inti dari cerita semuanya itu adalah dia berani menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Mengapa Romo Rahmat sampai bisa
menjalani hidupnya dengan sederhana, dengan rendah hati, dengan penuh kesabaran. Tentu semuanya terjadi bukan karena kehebatan Romo Rahmat, tetapi semuanya itu karena belas kasih Allah, karena kemurahan Allah, karena kekuatan Allah sendiri. Maka hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas teladan dan penghayatan iman yang diwariskan kepada kita sekalian, terutama bagi kami yang masih muda, yang mungkin banyak mengeluh karena ini, karena itu, tetapi Romo Rahmat yang sekian lama hidup dalam berdampingan dengan sakitnya, tetapi tidak pernah saya mendengarkan kata mengeluh atau menyalahkan orang lain, tetapi dia sungguh-sungguh meneguhkan kita sekalian lewat kegembiraannya. Yang kedua, Romo Rahmat juga memberikan kepada kita sekalian betapa berharganya iman yang kita terima dari Kristus sendiri. Iman inilah yang kemudian dihayati oleh Romo Rahmat hingga dia berani menyerahkan hidupnya untuk menjalani panggilannya sebagai imam. Beberapa hal yang saya temukan ketika saya bersama dengan Romo Rahmat di Paroki Santo Yosef Kediri, sangat saya melihat iman yang terungkap dalam sikapnya yang rendah hati. Dia tidak membuat sebuah keputusan atau tindakan jika dia belum minta izin kepada Romo Parokinya. Terakhir ketika dia mau mengunjungi tanah kelahirannya di Ngawi, dia minta izin kepada kebetulan saya di sana, apakah boleh, walaupun berat hati karena kondisi sakit, ya mungkin ini sudah tanda-tanda Romo Rahmat mau meninggalkan kita. Dia minta waktu untuk mengunjungi tempat kelahirannya di Ngawi bersama dengan umat tentu saja. Hal yang lain kita bisa melihat bagaimana Romo Rahmat itu juga taat kepada pimpinan kongregasi dan juga uskup. Bagi kami imam muda tentu ini sebuah teladan yang baik. Sekecil apapun dilaporkan, ya. Yang berikutnya, Romo Rahmat menginspirasi kami, kita sekalian hidup yang sederhana. Kalau saya melihat kamarnya Romo Rahmat itu sama seperti kamarnya frater, ya. Tidak ada barang-barang yang lux, sederhana sekali. Tetapi bagi kami, Romo Rahmat justru mempunyai kekayaan yang luar biasa, yaitu belas kasihnya kepada umat. Walaupun dia masih sakit, walaupun dia dalam keadaan yang berat, tetapi dia masih menerima umat yang ingin menerimakan sakramen tobat. Dalam kondisi yang semacam itu, Romo Rahmat tetap setia. Yang berikutnya yang bagi saya juga menyentuh juga kita sekalian, seringkali kalau kita punya persoalan, kalau kita punya problem, kadang kita mengumpat cerita kemana kemari, tetapi Romo Rahmat tidak pernah terucap dalam mulutnya kata mengeluh. Dan bagi kami adalah luar biasa. Bahkan justru ketika kami merasa iba karena sakitnya, justru ketika kami datang untuk memberikan penghiburan, tapi justru Romo Rahmat yang memberikan penghiburan pada kami.
cerita tentang masa lalunya, masa mudanya, imamatnya dan sebagainya. Sehingga kami bisa 1 jam mendengarkan Romo Rahmat bercerita. Tetapi itulah yang ingin diberikan kepada Romo Rahmat. Dia tidak mempunyai apa-apa selain dia ingin mewariskan penghayatan imannya kepada romo-romo muda, kepada seluruh umat, kepada kami sekalian yang ada ditinggal di Paroki Santo Yosef Kediri, dan saya kira juga kepada kita sekalian yang merayakan Ekaristi pada hari ini. Semoga teladan Romo Rahmat sungguh memotivasi kami sekalian, saya dan Anda sekalian, untuk setia kepada Kristus. Seperti namanya rahmat, grace adalah anugerah. Itulah yang dihayati oleh Romo Rahmat selama hidupnya, hidup sebagai anugerah dan dipersembahkan kepada Allah sebagai anugerah. Selamat jalan Romo Rahmat yang terkasih. Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk Romo Rahmat, hidup bahagia di surga. Amin. Aku